Gaptek akan membahas seputar teknologi-teknologi canggih sepanjang 2019 ini. Teknologi yang belum familiar di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Gaptek juga bisa membawa kamu ke dunia yang berbeda, melihat kecanggihan teknologi yang berbeda juga. Penasaran kan, apa saja teknologi canggih itu? Membentuk tubuh menjadi lebih ideal dan daya tahan tubuh. Menjadikan otot tubuh lebih memperbaiki pernafasan dan merefresh pikiran menjadi lebih semangat. Saksikan program Kepri Sehat setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Acara ini didukung oleh Fitka Fitness and Aerobic. Kajian Islam, pemahaman, pengetahuan tentang Islam yang dikemas dengan kata penyejuk hati dan jiwa, penuh motivasi dan inspirasi, bersama Ustazah Rofi. Saksikan setiap hari Senin pukul 17 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Tatap tegaplah masa depan, bersenyumlah kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini seperti yang pelatihan kader perempuan siaga kali ini diikuti sekitar 500 kader perempuan PKS khidmat di tengah masyarakat. Kemudian juga diberikan pembekalan tentang kecintaan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat sore, salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin hadir dalam program Election Channel. Inilah program Election Free ini untuk politik di Kepulauan Riau. Nah, pemirsa, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Nah, dalam hidup ini tidak ada juga yang tiba-tiba. Dalam hidup ini tidak ada yang mengatakan kok bisa ya. Kemudian dalam hidup ini semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Nah, inilah yang dijalani dalam hidup ini oleh seorang sosok ibu dari 4 orang anak dari partai PKS, Ibu Suryani SE, atau kita sapa beliau dengan Ibu Nani. Politik dan dakwah bersama Suryani SE, bakal calon wakil gubernur Kepri Pilgub 2020, telah hadir di studio kami pada hari ini. Kita akan sapa langsung Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Kayaknya kalau saya panggil Ibu Nani boleh ya? Boleh. Boleh ya? Biar ada chemistry-nya ya. Kalau Ibu Suryani kayaknya waduh ini kayaknya resmi banget gitu ya Bu. Baik, ini bicara soal kadang kita kalau berbicara sesuatu kehidupan itu Bu, memang tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang betul. Dan tidak juga tiba-tiba begitu ya, tapi memang semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan inilah yang Ibu jalankan sekarang. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu sudah bersedia hadir di program Election Channel 2020 dan yang menjadi pertanyaan saya adalah banyak pertanyaan ini bukan dari saya tapi juga dari beberapa mereka yang juga bertanya bahwa publik mengenai Ibu menjadi calon wakil gubernur di 2020 ini dan bersama Pak Isdianto selaku pertahanan. Iya, pertahanan. Bisa jelasin nggak sih Bu? Ya. Kenapa ini ceritanya? Boleh ya, biar ini ya. Biar pemirsa Batam TV Gak penasaran nggak ya penasaran. Bu? Gak bilang tiba-tiba ya Bu ya? Nggak pinisirin gitu. Silakan Ibu. Iya, jadi terima kasih Mbak Fani. Selamat siang, Assalamualaikum untuk pemirsa TV ya dimanapun berada. Tentu memang sering saya sampaikan tidak ada yang tiba-tiba ya dalam hidup ini. Itu semuanya sudah ada desainnya, udah ada, kita menjalaninya tentu. Nah, kalau terkait saya sekarang berpasangan dengan Pak Isdianto gitu ya. Sebenarnya mungkin tadi saya memahami kalau kemudian publik bertanya-tanya, kok PKS mengajukan perempuan gitu, perempuan. Kemudian karena memang sejak pileg itu kami PKS belum istilahnya tuh menyiapkan untuk pilkada gitu. Maksudnya saya sendiri tidak ada istilahnya tuh saya nanti akan maju pilkada. Itu tidak, karena kan fokus saya amanahnya di anggota DPRD. Jadi ketika pileg tuh ya fokus memenangkan PKS gitu ya, meraih suara sebanyak mungkin. Ya alhamdulillah di 2019 kursi PKS naik gitu menjadi 6 ya dari 4, jadi naik 2 kursi yang di Wakat 2 ya. Nah, kemudian seiring perolehan hasil pileg itu 100-an ribu ya untuk Sekepri. Kemudian pas ini kan udah mau pilkada tahun ini, kan 2019 kemarin kan Mbak Fani. Jadi dari DPW kita harus ngusung kader sendiri gitu dengan tadi kita memiliki modal, gitu ya, modal 6 kursi itu, sehingga terus kita melakukan yang namanya pemilihan raya. Ini berkali-kali saya sampaikan juga bahwa ada sistem di PKS itu sebelum mengusung ataupun mengajukan nama-nama dari kader internal itu kita ada namanya pemilihan raya dari tingkat DPRA sampai DPW gitu. DPRA itu kelurahan ya, milih dan dari udah prosesnya berbulan-bulan itu keluarlah 5 nama yang memang sudah muncul di media ya. 5 nama, terus seiring digodok dengan ada survei juga. Ya keluar nama saya gitu. Dengan adanya nama Ibu di dalam 5 yang sudah diajukan tersebut, pasti punya nilai spesial sendiri. Apa yang menjadi PKS memilih Ibu begitu? Ya. Di sisi apa yang bisa ditonjolkan seorang Suryani SE? Ya itu kalau itu kan berarti ada penilaiannya sendiri kan ada tim gitu ya, namanya tim untuk TPPW ya, tim untuk pilkada wilayah namanya, kalau untuk kabupaten kota TPPD daerah.
Ya tentu ada ini mereka gitu di tim itu. Tentu saya kurang etis lah kalau saya sampaikan apa sih gitu ya. Ya mungkin salah satunya saya mungkin udah lama juga, bukan mungkin ya. Memang saya udah periode keempat di DPRD Kepri, kemudian perolehan suara kemarin kedua terbanyak ya di Batam untuk dapil Batam. Gitu. Tapi Ibu yakin nih dengan berarti intinya Ibu lebih amanah dan istiqomah lagi karena ini pilihan sudah dari 5 orang dan itu Ibu sendiri yang perempuan loh ya? Perempuan. Berarti ini ada yang spesial pemirsa. Baik, Ibu terpilihnya diundang Pak Ketum tuh biar ngejelas. Harusnya ya Bu ya, biar kenapa sih gitu ya? Enggak versi saya gitu. Betul, kalau penilaian versi saya kan lucu gitu. Iya benar, ini jadinya enggak ini lagi. Tapi kalau udah keputusan ya saya samina watona gitu. Walaupun ya jelas berat lah ya. Betul. Gitu. Tapi kalau udah keputusan ya namanya kader dakwah ya harus siap ditempatkan di mana saja. Baik. Nah, Bu Suryani terpilih menjadi seorang calon wakil gubernur, bakal calon ya Bu ya, Bapak Sudianto. Catatan prestasi Ibu di politik itu tuh memang sudah spektakuler lah katakan begitu ya Bu. Biasa aja lah. Biasa aja lah. Setidaknya Ibu telah 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri. Nah, mungkin bisa informasikan kepada pemirsa sebenarnya kiat-kiatnya apa sih Bu kok bisa mempertahankan ini gitu. Jadi nggak banyak sih Mbak, kalau saya lebih kepada ini berpegang pada prinsip pemimpin itu adalah pelayan bagi yang dipimpin. Jadi gitu. Jadi ya semaksimal mungkin memanfaatkan jabatan itu atau amanah itu ya untuk melayani masyarakat ya yang sudah mengamanahkan suaranya untuk dibawa ke ranah legislatif karena anggota DPRD. Ya seperti itu. Kegiatan apa yang biasa yang Ibu rangkul sehingga Ibu bisa terpilih lagi di 2 periode itu? Yang jelas kalau DPRD sesuai tupoksi ya, sesuai tupoksi kita ada penganggaran apa yang masyarakat titipkan, sampaikan aspirasinya melalui reses atau kunjungan-kunjungan di luar reses atau melalui komisi dan sebagainya. Ya kita tindak lanjuti melalui proses budgeting namanya penganggaran. Saya kira kita sudah memahami itu, baik itu melalui musrenbang dan sebagainya. Dan ketika kita mampu berbuat saya kira semua anggota dewan mampu berbuat seperti itu. Itu karena memang tugasnya, tupoksinya sama gitu ya. Dan ketika kita menjaganya, karena itu hak masyarakat, kita hanya fasilitator lah. Anggota dewan itu kan fasilitator. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan haknya, baik itu pembangunan fisik, non fisik atau hal-hal lainnya, akses pendidikan, ekonomi, ya kita bisa menganggarkannya itu di anggaran. Karena kalau misalnya hanya seorang Suryani yang bukan siapa-siapa anggota dewan tentu sangat terbatas, ya kan? Mau bantu misalnya jalan yang udah rusak gitu kan tentu sangat terbatas. Tapi kalau dengan adanya kita ada di pemerintahan dalam hal ini di DPRD kita bisa membawa itu, bisa terwakilkan lah ya apa bisa, yang kan namanya wakil rakyat. Iya betul. Masuk ke pokok pikiran anggota dewan. Gitu ya. Baik. Nah PKS ini kan adalah partai kader yang militannya cukup tinggi pendukungnya, dianggap lebih solid ya dari partai manapun. Nah boleh Ibu ceritakan nggak sih bagaimana sih rekrutmen dan pendidikan kader di PKS ini gitu? Ya jadi kalau ya sama ya dengan partai lain kita memiliki ADART. PKS ini kan lahir dari rakyat juga ya Mbak Fani. Jadi PKS lahir dari rakyat, jadi siapapun bisa menjadi anggota PKS. Ya, siapapun warga negara Indonesia bisa menjadi anggota PKS. Jadi sangat salah kalau ada mungkin yang mengatakan hanya Muslim gitu, tidak. Gitu. Semua warga negara itu ada di ADART-nya. Kemudian juga kita ada namanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota. Jadi seminggu sekali ada namanya pendidikan pelatihan dan biasanya satu mentor kurang lebih 10 orang gitu ya. Jadi seminggu sekali dan satu istilahnya tuh kecamatan tuh ada beberapa. Itulah yang kemudian tumbuh menjadi kader-kader yang siap bekerja, baik mau perhelatan ada atau enggak, perhelatan pemilu ada atau enggak gitu. Baik. Sebenarnya kita masih ingin tanyakan juga ke Ibu tentang sebenarnya Ibu ini aktifnya sekarang sampai hari ini tuh apa sih gitu? Kita mau informasikan. Tapi sebenarnya kita tadi sudah saat profil Ibu muncul itu sudah ada tertulis. Tapi nanti kita lebih mendalam lagi cerita di program Election Channel ini. Untuk itu tetap bersama kami di program Election Channel. Usai jeda pariwara kami akan segera kembali sesaat lagi.
Tatap tegaplah masa depan, tersenyumlah untuk kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang nafsu aman, dengan jiwa dan raga, untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini seperti yang pelatihan kader perempuan siaga kali ini diikuti sekitar 500 kader perempuan PKS Hikmat di tengah masyarakat. Kemudian juga diberikan pembekalan tentang kecintaan kepada Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog kita pada hari ini di program Election Channel 2020 Barometer Politik Kepri, dan ini akan menjadi program unggulan untuk politik di Kepulauan Riau. Dan kita kembali berbincang bersama Ibu Suryani, dan tadi kita panggilnya sih Ibu Nani gitu ya. Baik Bu, kita ngobrolin tadi kan saya sudah sampaikan sebelumnya break iklan bahwa Ibu sekarang aktif di Kabid BPKK DPW PKS Kepri 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian DPRD Kepri 2009 sampai dengan fraksi ya. 2009 sampai dengan sekarang Ibu. Kemudian Ketua KPPI Kepri, nah 2016 sampai dengan sekarang. Pembinaan Majelis Taklim dan Koperasi serta penceramah di berbagai majelis taklim. Ini saya ngambil di belakangnya aja baru nih Bu ya, yang kesininya banyak pemirsa sebenarnya. Dan sebenarnya ini menjadi salah satu Ibu juga bisa terjun di dunia politik ini karena memang dari track recordnya Ibu cukup banyak ya latar belakang Ibu yang riwayat organisasinya dari remaja masjid dan dari ini. sekolah sih dulu. Oh sebenarnya dari sekolah. Oh nggak dicantum. Mungkin kalau ada sekolahnya mungkin ada organisasi banyak ya Bu ya. Oh makanya jadi apa yang udah di Batam aja itu. Ini udah Batam aja dulu. Baik, Bu, kita kembali kepada tema mengenai politik dan dakwah di program Election Channel ini. Nah, kalau dilihat kan pasangan Surya Iman, kemudian Ansar Ibu Marlin lebih dulu terbentuk menjadi paket pada Pilgub ya Bu ya. Nah, baru kemudian Ibu dan Pak Isdianto. Nah, apakah Ibu sudah dapat tahu bahwa akan berpasangan dengan Pak Isdianto saat itu? Iya, jadi prosesnya kan kita tidak langsung ke satu partai atau satu calon. Jadi kita membuka komunikasi, membuka lobby dengan calon lain dan partai lain. Ya.
baik itu dengan Pak Suryo, dengan PDIP, dengan Golkar, Pak Ansar, dengan Pak Huzrin Hud, ya, dengan semua yang muncul-muncul lah waktu itu. Jadi kalau saya mempercayakan itu ke TPPW itu karena mereka lah yang lobby sini apa. Sebenarnya saya termasuk di dalamnya, cuma ketika nama saya udah muncul, saya agak diinikan lah karena takut ini juga kan terkait dengan pencalonan yang 5 ini. Makanya dengan calon-calon dari partai lain maupun partai itu sendiri, kita mengajukannya 5 itu. 5, silakan dipilih. Ini ada 5 nama nih, silakan seretnya sama siapa gitu. Jadi memang sejak awal Pak Isdianto menurut ketum dan teman-teman di TPPW ya minta saya gitu ya untuk mendampingi beliau dan sampai beliau diinikannya kan diusungnya pertama diajukan dengan Hanura. Partai Hanura. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sebelumnya kan PKS sempat menggadang-gadangkan Pak Ismet Abdullah menjadi salah satu kandidat pasangan dari PKS nih kan. Kemudian apakah ada penjelasan pertimbangan kemudian Pak Isdianto yang terpilih gitu? Jadi kan gini Mbak Fani, jadi kalau di PKS itu ketika jadi bottom up ya dari tadi dari proses pemira, jadi dari DPW ke DPP wilayah Dakwah Sumatera. Nah dari situ baru ke ada namanya ke DPP-nya ada DPTP, ada musyawarah DPTP yang bukan hanya presiden sama sekjen, tapi juga dari majelis suro, kemudian dari DSP, dari MPP. Nah ketika kita mengajukan itu syaratnya harus 2 pasangan, jadi tidak satu. Nah kita udah ajukan pasangan Pak Isdianto saya, Pak Ismet saya, gitu. Jadi harus ada untuk compare lah, untuk perbandingan, gitu. Jadi itu dari DPW PKS Kepri ngajukan 2 pasangan itu. Nah cuma sampai kemudian kan ada syaratnya tuh partai pendukung, pengusung. Kan kalau PKS ada 6 kursi saja, 6 kursi sehingga tidak cukup untuk ngajukan sendiri. Ya, makanya harus ada partai lain. Nah sampai terakhir kita mengajukan ke DPP mau diambil, kita kan nggak mungkin nunggu nih, ya kan, nggak mungkin nunggu sampai terakhir ya Pak Isdianto yang memenuhi untuk membawa partai itu, maksudnya dengan Hanura PKS itu sudah menjadi syarat minimal mengajukan 1 pasangan. Nah Pak Ismet waktu itu belum ada. Gitu. Itu jadi kita sih fair sejak awal kita sampaikan. Jadi jangan sampai kemudian ada yang ya adalah mungkin yang bertanya-tanya kok begitu dan sebagainya. Ya itu prosesnya kita lalui ya bertahap sampai kemudian keluar keputusan dari DPTP. Nah, bicara soal partai juga nih Bu, ini kan timbang dan ukur mengukur nih ceritanya kan Ibu ya, pasti dilakukan oleh partai terhadap kekuatan pasangan lain. Nah kira-kira bagaimana peta kekuatannya dan di mana letak kelebihan dari Pak Isdianto dan Ibu sendiri? Iya, jadi kalau kita peta kekuatan ya kita tadi saya sampaikan dengan hasil perolehan pileg yang 100 ribuan, kita yakin dengan pilkada kan beda dengan pileg ya. Tentu kita akan kapitalisasi pileg, hasil pileg dengan sekarang gitu, karena ternyata banyak dari masyarakat mungkin yang pada pileg kemarin memilih caleg dari partai lain, tapi sekarang memilih mau memilih Insani Isdianto Suryani gitu. Kemudian juga tentu dari Pak Isdianto tentu banyak lapisan-lapisan masyarakat yang sudah menyatakan dukungannya. Nah ini kita kapitalisasikan ya, kita harus optimis tentunya. Oke, jadi ini sudah ada trik-trik sendiri ya Bu ya, kalau strategi yang nggak akan saya sampaikan di sini lah. Off the record gitu ya. Iya, masa strategi disampaikan? Iya benar-benar. Pendaftaran aja belum. Iya. Baik. Bu, Ibu kan sebagai anggota legislatif Provinsi Kepri yang 3 periode tentu mengetahui apa prioritas ya, dan bagaimana agar Provinsi Kepri lebih maju dan sejahtera. Nah, sosok seorang Suryani itu gimana sih melihatnya Kepri ini gitu? Iya, jadi Kepri ini kan gennya maritim ya Mbak Fani. Jadi bagaimana kita ingin dari maritim itu masyarakat bisa sejahtera. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang kan kita masih bergantung juga dengan DBH, dana bagi hasil pusat. Ya, mungkin nanti Mbak Fani akan bertanya berapa DBH-nya gitu ya. Jadi yang jelas DBH pada tahun 2018 memang mengalami penurunan sedikit.
Tapi 2019 sudah naik kembali. Cuma kan kalau DBH sifatnya given, Mbak. Given, apa kita tuh kayak nunggu aja. Udah diputuskan di peraturan Menteri Keuangan, kita nunggu triwulan ini dapat berapa, triwulan. Jadi kita apa sih kayaknya udah kebayang deh duit kita yang mau diterima berapa. Nah, bagaimana meningkatkannya? Nah, itu saya dan teman-teman di DPRD juga sudah sangat lama ya mendorong untuk bagaimana kita bisa istilahnya mengambil pendapatan dari sektor maritim yang sekarang masih minim gitu. Salah satunya yang udah 3 tahun lebih itu tentang Lego Jangkar atau Labu Jangkar. Oke. Ya. Kenapa jadi sektor maritim yang menjadi fokus Ibu melihat dari sebuah pembangunan di Kepri ini? Ya karena tadi gen kita maritim, 96% lautan, kan sayang kalau dianggurin. 96%. Dari sektor yang lain selain maritim apa yang mungkin bisa Ibu ini kan? Jadi yang jelas kalau berbicara maritim kan di situ juga ada nanti UMKM maritimnya juga ya terkait hasil laut, terus pengolahan. Kita kan belum ada istilahnya yang produk Kepri hasil lautnya yang sudah sampai kemana gitu kan, rata-rata masih bahan mentahnya ikannya yang ikan segarnya yang keluar gitu, tapi belum ada yang hasil olahannya yang branded dari Kepri itu apa. Jadi kita itu ingin nantinya dari laut ini bisa gimana nelayannya juga sejahtera. Nah terus gimana cara nelayan sejahtera? Selama ini sih memang dalam APBD kita sudah anggarkan untuk mengangkat nelayan misalnya bantuan-bantuan, tapi itu juga tentu harus selektif gitu ya. Harus selektifnya misalnya bantuan alat tangkap, bantuan pompong, mesin, perahu dan sebagainya, kapal sesuai dengan ininya nelayan ya harus sesuai dengan istilahnya tuh tidak ke perorangan tapi ke kelompok. Kemudian juga yang sering saya terima ya pengaduan dari para nelayan itu adalah pembinaan mereka gitu ya. Oke. Kalau kita tahu beberapa Batam ataupun Kepri sendiri kan gimana dengan investornya untuk mendatangkan investor ke Kepulauan Riau sendiri. Nah itu kadang-kadang menjadi salah satu yang sering digaung-gaungkan mungkin bagi bakal calon entah gubernur ataupun yang lainnya juga selalu menggaung-gaungkan investor untuk datang ke Kepulauan Riau. Dari Ibu sendiri gimana? Jadi kalau berbicara investasi berarti harus ada berbicara kondusif gitu ya, ya kan? Berbicara kondusifnya suatu daerah sehingga investor akan merasa aman, nyaman untuk menanamkan investasinya di Kepri. Nah kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini kan banyak sekali investor yang hengkang gitu. Betul. Ya, yang hengkang. Apa alasannya? Ya kan ada berbagai macam. Mereka mengatakan karena seringnya misalnya demo buruh menurut versi mereka ya. Kemudian adanya birokrasi yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Nah, itu kan berarti PR bagi kita. Termasuk bagaimana kita kemudian harus seimbang gitu ya antara karena pemerintah kan menjadi istilahnya tuh bagaimana dia harus mengayomi baik dari sisi pengusaha juga dari sisi pekerja gitu. Kalau di masalah industri ya. Kemudian juga yang masih saya melihat masih kurang ini saya berbicara bagaimana yang selama ini gitu ya. Bagaimana bisa menarik investor untuk sektor perikanan. Oke, gitu, jadi maritim. Tetap ke maritim itu lagi sektor. Dan ini Mbak sekarang tuh kita sedang membahas di DPRD ranperda zona pesisir ya, RZBP gitu. Jadi kayak tata ruang untuk kelautan gitu. Nah itu nanti kan bisa kelihatan nih untuk di Batam nih apa nanti ininya gitu, untuk di Lingga, di Bintan tuh apa. Jadi nah dari situ kita berharap kita sudah punya semacam acuan lah agar kemudian pemanfaatan sumber daya alam Kepri yang 96% lautan itu bisa maksimal. Oke, baik. Nah di segmen berikutnya saya juga akan nanyakan soal mengenai bagi hasil minyak bumi dan gas nih Bu. BBH itu. Ya, jadi nanti tadi udah disinggung sedikit. Tapi kita nanti akan bahasnya ini di segmen berikut ya Bu ya. Iya. Dan kita masih mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami dalam program Election Channel 2020 Barometer Politik Kepri. Sesaat lagi usai jeda pariwara kami akan segera kembali.
dalam masa depan. Tersenyumlah untuk kehidupan dengan cinta dan sejuta asa bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini seperti yang pelatihan kader perempuan siaga kali ini diikuti sekitar 500 kader perempuan PKR khidmat di tengah masyarakat. Kemudian juga diberikan pembekalan-pembekalan tentang kecintaan kepada Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Sama matahari bersinar, sama kita terus berjuang, sama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Pemirsa, kehidupan itu cuma dua hari. Maksud saya cuma dua hari. Nah, satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Saya kutip dari Ali bin Abi Thalib. Dan pemirsa, sampai saya kebelet gini. Ada satu lagi. Apa itu, Bu? Kata Imam Syafi'i. Oke. Kehidupan itu ada 3. Oke. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Yang lalu udah berlalu. Oke. Yang sekarang yang kita jalani, yang akan datang belum tentu milik kita. Tuh. Jadi kita punyanya sekarang aja. Oke. Ini kan sesuai dengan tema kita ya, Bu ya. Politik dan dakwah. Baik, tadi kita juga ingin menanyakan tentang soal dana bagi hasil minyak bumi dan gas nih ya, Bu ya. Bagian Provinsi Kepri dan dari pusat yang dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Nah, pendapat Ibu bagaimana? Ya sebenarnya kalau dibilang mengalami penurunan sih enggak ya Mbak. Maksudnya langsung mengalami penurunan terus. Karena yang saya catat, karena saya kan di Banggar, kita tahu lah bagaimana 2018 memang ada sedikit penurunan, tapi 2019 mengalami kenaikan kembali. Gitu. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, kalau dana bagi hasil itu kan given sifatnya, diberi gitu. Jadi kita nunggu kapan cairnya ke pemerintah Provinsi Kepri. Kita harus, saya terutama ya saya pribadi di rapat-rapat melalui pandangan fraksi saya sampaikan gitu, memiliki tim lobby yang kuat. Itu artinya sebelum PMK diketok tuh kita harus memiliki lobby, karena kan Kepri ini
provinsi kepulauan itu tentu punya ciri khas khusus. Nah, kemarin-kemarin kan sudah dibahas tuh di pusat terkait rancangan undang-undang kepulauan, provinsi kepulauan, tapi sampai sekarang belum ada disahkan gitu. Oke. Nah, kalau ada RUU kepulauan disahkan jadi undang-undang pasti akan banyak manfaatnya untuk provinsi-provinsi yang sebagian besarnya itu tadi pulau. Gitu. Kepri kan 2000-an. Dan betul, cukup ini ya Bu ya. Banyak Banget ini. Baik, kita kembali kepada pelaksanaan Ibu di Pilgub 2020 di era COVID-19 ini. Rencana kan akan ada perubahan pola kampanye nantinya kan. Pasti. Nah, kira-kira ada bagaimana dari pihak Ibu sendiri nih? Iya. Ya tentu dengan pandemi ya, kita sih berdoa ya semoga segera berakhir ya Mbak Fani ya. Tapi kemungkinan ya sampai mungkin nanti pilkada berlangsung akan banyak, bukan maksudnya pandemi ini mungkin masih lah kita menjaga tetap patuh pada protokol kesehatan gitu ya, agar kemudian interaksi juga nanti mungkin di peraturan KPU juga berbeda dengan peraturan sebelumnya gitu. Artinya tidak boleh ngumpulin orang yang banyak, diatur dan sebagainya. Gimana ininya gitu. Untuk saya dengan pasangan dengan Insani lah untuk bisa menang gitu ya. Tadi saya bilang strategi dikip dulu lah kalau strategi. Cuma kalau tahapannya kan begini. Orang akan memilih kalau sudah mengenal, gitu. Jadi tahapannya tentu orang itu melihat, oh, kenapa harus tertarik kepada Insani, gitu ya. Terus kenal dulu lah, yang pertama itu kenal. Ya mungkin salah satunya hari ini biar orang kenal juga, gitu. Karena kan selama ini menurut saya banyaknya di dapil saya ya, Kepri 5, Sekupang, Belakang Padang, Sagulung, Batu Aci, gitu. Jadi ini salah satu nih agar orang tuh tahu siapa sih Insani. Kalau Pak Isdianto lah gubernur, orang udah banyak tahu lah Sekepri gitu. Jadi bagaimana pengenalan orang kemudian sampai kemudian kita nanti ada visi misi dan sebagainya, orang tuh kemudian merasa oh ini layak dipilih gitu. Jadi prosesnya itu ya dalam 3 bulan ke depan kita terus lakukan agar kemudian meyakinkan masyarakat bahwa Insani layak dipilih. Oke, baik. Nah, sampai ke bilik TPS. Jadi memang ini strategi kampanye walaupun di era COVID-19 ini pun tetap diinikan juga ya Bu ya, untuk dari tim Ibu sendiri dan juga yang di lapangan nanti. Iya, jadi tim nanti bukan tim saya, berarti tim gabungan ya. Nanti keluarnya lah tim Insani, otomatis gabungan dari berbagai unsur lah nanti di situ. Artinya itulah nanti yang akan merumuskan seperti apa langkah-langkah metode kampanyenya dengan tetap berpegang kepada protokol kesehatan seperti apa. Itu yang harus terus digaungkan kepada tim insan sendiri Bu ya. Baik Bu, kalau masyarakat juga karena sekarang pun kalau misalnya saya datang saya pakai udah bermasker dan sebagainya nggak puas gitu, karena pengen kalau foto ya pengen dibuka langsung dan sebagainya, padahal kita udahlah gitu, karena kan memang kita harus jaga betul. Oke. Nah Bu, kita tahu bahwa untuk penyelenggaraan pemilu ini kan dalam hal KPU Kota, Kabupaten dan juga KPU Provinsi Kepulauan itu kan mengingat lembaga ini kan juga kadang-kadang suka rentan dalam hal pelanggaran misalnya. Nah, bagaimana harapan dari pihak tim Ibu lah, maksudnya tim Insani ini sendiri agar ada yang istilahnya mengontrol dan juga memantau agar ini tidak terjadi gitu. Oke. Ya tentu sebagai peserta nanti kontestan ya dari ya kalau di Insya Allah semoga ini terus berjalan gitu ya, karena kita tidak tahu ya, kita berusaha. Tentu sebagai pasangan kontestan nanti kita berharap penyelenggaraan pemilu yang jurdil gitu, yang jujur, adil, tidak ada tekanan dari pihak manapun gitu ya. Kemudian juga penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan tugasnya, kemudian pengawas pemilu Bawaslu juga sudah tahu tupoksinya, saya kira gitu. Untuk sebagai kontestan kita pengen ya udah kita sering saya sampaikan adu ide dan gagasan gitu ya. Ya adu ide dan gagasan. Itu aja diinikan ya itu gitu, agar kemudian nanti selanjutnya diserahkan ke masyarakat untuk memilih. Jadi artinya ketika itu dilaksanakan dengan baik ya insya Allah siapapun nanti yang pasti kan ada yang kalah yang menang, pasti nggak mungkin menang semua gitu ya. Cuma kita ini berusaha gimana kita layak gitu, kita layak dipilih oleh
masyarakat. Nah seperti apa? Nah kita nanti akan rumuskan. Jadi rumusan itu yang akan dipersiapkan oleh tim Insani Ya, sendiri. kita semua lah, semuanya. gitu, ya. Baik, Bu. Tadi kan kita tahu bahwa seperti yang Ibu katakan tadi dengan kegiatan-kegiatan Ibu yang cukup padat nih Bu. Kita tahu Ibu juga aktif di beberapa kegiatan. Nah, kalau sosok seorang Ibu Nani yang dikenal oleh masyarakat itu lebih ke mana sih program-program yang akan istilahnya yang akan ditonjolkan nanti gitu? Ya sekarang karena saya di DPRD mungkin lebih ininya di situ. Tetapi saya juga tidak lepas dari kiprah saya sebelumnya. Ya, saya membersamai ibu-ibu, kemudian bapak-bapak juga ya, baik itu saya kan ketua Gerakan Pemuda Tani juga. Jadi jangan salah, sebenarnya di Batam juga sangat banyak petani ya. Di Batam ya sangat banyak petani, di Kepri juga. Jadi ini ke depan saya juga berharap kita itu memikirkan ini gitu ya, karena sekarang pun mereka tidak punya lahan yang istilahnya fix, sudah menyumbang 30% kebutuhan untuk sektor misalnya sayuran gitu ya di Batam. Nah ini yang kemudian sekarang mungkin lebih ini lagi Mbak, setelah saya diputuskan oleh DPP maju dengan Pak Isdianto, tentu berbagai elemen masyarakat ingin didatangi. Tapi tetap saya tidak tinggalkan saya dengan majelis taklim gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan teman-teman di KUKM gitu ya. Jadi tetap masih ada beberapa pergerakan atau kegiatan yang Ibu lakukan. Makin ini malah ya makin. Ya, Pak. Makin Jadwal kemarin kan setelah pileg tuh agak agak mereda. Ya sekarang udah ini lagi. Kembali lagi normal kegiatannya Ibu. Nah sekarang padat. aktifnya lebih kemana nih Bu, dari yang Ibu katakan ini? Aktif kegiatannya lebih menonjol kemana sekarang Bu? Ya banyaklah kegiatan masyarakat, baik itu majelis taklim dan sebagainya. Itu masih jadi masih Bu. Masih. Oke. Baik, jadi sekalian sosialisasi ngisi majelis taklim. Oke. Tapi ini memang kegiatan Ibu yang sebelumnya ya Bu. Walaupun Ibu tidak kegiatan ini sekalipun. Walaupun nggak ada pileg, walaupun nggak ada pemilu ya, walaupun saya bukan anggota. Jalanin ini. Oke. Jadi memang kadang ada beberapa mereka merasa kalau saat ini dia mulai juga membuat kegiatan. Tapi kalau Ibu memang sebelumnya sudah ada kegiatan dari sebelum ada partai. Sudah melakukan kegiatan ini. Baik. Dan di segmen ini juga saya juga akan melihat gimana sih Ibu cara membagi waktunya dengan keluarga saat kegiatan yang cukup padat ini pemirsa. Tapi kita masih akan mengajak Bu Nani untuk kembali bercerita lagi. Tetap bersama kami dalam program Election Channel 2020. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tatap tegaplah masa depan, bersenyumlah untuk kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah Dan Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini seperti yang pelatihan kader perempuan siaga kali ini diikuti sekitar 500 kader perempuan PKS Itmas di tengah masyarakat. Kemudian juga diberikan pembekalan tentang kecintaan terhadap
Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Election Channel 2020. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu akan tenggelam. Masih saya kutip dari Ali bin Abi Thalib. Dan kita kembali ke kutipannya ya. Kembali ke Ibu Nani, seperti tema kita hari ini mengenai politik dan dakwah. Dan tadi kita juga ingin tahu bagaimana cara Ibu Nani membagi waktu dengan kegiatan dan keluarga. Politik dan dakwah ini mungkin yang dari temanya saja sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Kalau Ibu melihatnya gimana nih? Jadi gini, jangan sampai ada pemisahan, Iya. gitu ya. Kalau kita memahami, ya politik itu bagian dari dakwah. Bagaimana politik itu menjadikan melalui misalnya kebijakan kita bisa berbuat lebih kepada masyarakat. Iya. Kemudian dakwah juga kan artinya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, kemudian memilisir sesuatu yang tidak baik, kuranglah keburukannya. Jadi saya kira dakwah itu mimbarnya tidak harus di ceramah-ceramah gitu ya. Jadi dakwah itu jangan sampai kita ketika berbicara dakwah, oh ceramah gitu ya. Padahal ketika ceramah ada orang lapar kan tidak bisa diceramahin, gitu. Tapi harus dikirim makanan, dikirim sembako, itu dakwah gitu. Terus ada mungkin nggak bisa ngomong, tapi misalnya Mbak Fani pinter menulis gitu ya. Tapi kalau Mbak Fani kan ngomong ya, lewat siarannya dan sebagainya. Tapi ada yang mungkin untuk berbicara di tengah umum itu kurang, tapi dia mampu bikin tulisan yang mungkin bisa menggugah jiwa manusia. Itu juga dakwah. Dengan tulisannya orang banyak yang tobat misalnya, dari yang buruk menjadi berkurang lah keburukannya. Jadi saya memahami dakwah itu ketika saya masuk ke ranah politik, itulah bagian dari dakwah agar keberadaan saya di politik, dalam hal ini politik praktis ya, yaitu melalui lembaga partai, kemudian ke DPRD atau nanti di eksekutif, gimana saya bisa mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang lebih banyak. Itu memahami dari misalnya, dakwah dan politik. jangan terlalu kalau berbicara dakwah hanya untuk orang-orang, tidak. Kita semua mampu melakukan itu dengan apa yang kita punya. Hatta tadi tersenyum saja gitu ya. Kan orang kalau nggak tersenyum bikin bete orang kan. Betul. Tapi kalau kita udah tersenyum bikin senang orang kan itu udah dakwah. Benar. Gitu. Jadi kan ada pernah kenal nggak Mbak Fani dengan seorang Yusuf Islam? Itu baru dengar saya. Siapa penyanyi Inggris ya? Cat Stevens ya. Cat Stevens itu dulu masuk Islam. Dia mengatakan begini ketika masuk Islam. Saya masuk Islam karena melihat kebenaran Islam. Saya masuk Islam bukan karena melihat orang Islam. Gitu. Kenapa? Itu tadi karena pribadi kita, gitu. Tadi akhlak kita, gitu ya. Kadang itu tadi menghalangi orang menerima dakwah itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi ini pas ya dengan temanya politik dan dakwah ini ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu cara membagi dengan kegiatan Ibu yang mungkin kita lihat cukup banyak gitu dengan keluarga, dan apalagi sosok Ibu juga sangat diperlukan buat anak-anak dan keluarga. Iya, pasti ya, karena saya masuk di DPRD kan 2006 tuh Mbak. 2006 pas anak saya yang kedua 7 tahun kalau nggak salah. Nah 7 tahun. Sampai anak saya sekarang udah mau selesai ya kuliahnya. Pasti ada lah ya, karena nggak ideal pasti, karena pasti ada yang menuntut satu sisi lebih berat, satu sisi ini harus ditinggalkan. Itu bagaimana fleksibel aja kalau saya mengaturnya, dan tentu harus ada komunikasi dan kerjasama dengan pasangan. Jadi ini itu yang paling penting. Dukungan suami dan keluarga jadi menjadikan Ibu jadi sampai hari ini. Itu yang utama. Sering ditanyakan, terus gimana tuh kalau ya saya harus ada prioritas. Ya paling tahu keluarga saya lah baik buruknya kita itu kan paling. Mungkin kalau kita di luar bisa nampak baik itu depan orang, tapi kan yang paling memahami itu keluarga kita. Makanya ini tidak bisa kita tinggalkan. Tapi tentu dengan peran, sering saya sampaikan ini Mbak Fani, peran perempuan di rumah, peran asasinya itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tuanya. Itu pasti melekat kemanapun kita pergi gitu. Mau jadi saya misalnya nanti jadi
calon wagub, saya jadi anggota DPRD, saya mungkin jadi apapun, itu nggak boleh lepas itu menempel gitu. Baru kita berbicara peran tambahannya, peran perluasannya, saya sebagai apa. Nah itu tanpa, cuma kan mungkin dalam prakteknya nggak bisa ideal. Betul. Nggak bisa ideal, misalnya pas saya harus Ada rapat kegiatan. sampai malam, tentu ada tugas-tugas saya yang tidak ideal dong. Misalnya memasak misalnya, contoh ya, misalnya kalau dari pagi sampai malam kan berarti itu tidak bisa ditangani gitu ya. Tapi kan ada kemudian di hari lain apa dan sebagainya. Jadi memang itu fleksibel aja kalau menurut saya. Oke, baik, karena mungkin keterbatasan waktu juga nih Bu. Kayaknya asik aja ya ngobrol sama Ibu ya. Gak berasa udah mau 1 jam loh Bu ya. Iya ya, kirain saya masih 3:30. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa Batam TV di program Election Channel 2020 ini sesuai dengan tema kita politik dan dakwah. Ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, terima kasih mungkin pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Saya mungkin ingin menyampaikan tentang bahwa dakwah itu bisa kita lakukan oleh semua kita. Tadi dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, kemudian dakwah dengan pena gitu ya, dakwah dengan kebijakan. Mungkin ini yang paling penting, ini yang melandasi saya juga bersedia dicalonkan untuk bacawagub ya, masih balon gitu, agar kemudian nanti kalau masyarakat mengamanahkan ke saya bisa lebih banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Karena saya memahami itu bagian dari dakwah itu sendiri. Maka ketika kita bisa membawa kesejahteraan, bisa membawa kebaikan bagi masyarakat, itulah bagian dari dakwah. Kita bisa meminimalisir misalnya hal-hal yang kurang baik dengan peraturan daerah, itulah dakwah. Kita bisa mengenyangkan orang yang lapar, itulah dakwah. Kita bisa membahagiakan orang misalnya dengan kiriman sembako kita, itulah dakwah. Termasuk saya mungkin di bidang perempuan dan ketahanan keluarga bisa membantu orang keluar dari masalah keluarganya misalnya, itulah dakwah. Jadi sangat luas Mbak Fani. Itu jangan sampai kita menyempitkan arti dakwah itu sendiri. Baik, Ibu terima kasih loh sudah bisa memberikan informasi, semoga yang disampaikan Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Bermanfaat buat saya pribadi loh nih Bu. Dan semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat. Pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Election Channel 2020 pada hari ini. Satu lagi Mbak nih. Apa tuh? Ya saya semoga ya kemudian masyarakat bisa lebih mengenal gitu ya dengan sosok insani ya, Isdianto Suryani. Semoga nanti bisa melihat juga mungkin di media sosial atau di tengah masyarakat, dan itulah yang bisa mungkin meyakinkan masyarakat. Baik, terima kasih Bu Nani atas waktunya. Dan pemirsa, hidup itu adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Tugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagai peristiwa yang terjadi di Batam dan sekitarnya. Pergerakan kurva pasien positif COVID-19 Kota Batam terus mengalami kenaikan hingga 28 Syarat informasi Mei terupdate 2020. dari Kepulauan Riau. Inilah video amatir milik warga memperlihatkan kecelakaan lalu lintas yang